Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya untuk kajian ini pernah saya kaji, cuma kebetulan mungkin rekamannya tidak sempat terekam, sehingga karena ada beberapa orang yang istiqomah ngaji mengikuti kajian di Ma'had At-Tamimi, akhirnya yang belum ada rekamannya, belum ada uploadannya harus dikaji ulang. Kok kebetulan kalian santri-santri yang baru di depan ini juga belum pernah ngaji yang pertama ini, jadi alhamdulillah jadi bermanfaat kepada kalian dan takdir kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ini adalah prolog pembukaan yang dimulai oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam memulai karya kitab Ihya Ulumuddin. Ahmadu, saya memuji Allah kepada Allah. Awalan, permulaan, hamdan dengan pujian, katsiran yang banyak, mutawalian yang berkelanjutan. Wa ingkana, meskipun ada, yatadha'alu adalah menjadi kecil, tuna haqqi jalalihi, di hadapan haknya keagungannya Allah. Apa itu hamdul hamidina? Pujiannya orang-orang yang memuji. Katanya Imam Al-Ghazali, pertama kali saya memuji kepada Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang berkelanjutan terus menerus, beriringan, memuji, terus memuji dan terus memuji. Meskipun pujiannya orang-orang yang muji itu kecil ketika dihadapkan kepada Allah, kepada haknya Allah, haknya keagungannya Allah. Kenapa yatada'al? Kenapa yatasagghar? Kenapa kecil? Karena tidak berimbang. Pujian yang kita panjatkan kepada Allah tidak mengimbangi dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali. Wa usalli, dan saya memohon rahmat, wa usallimu, dan memohon keselamatan, ala rusulihi, kepada para utusannya Allah. Tsaniyan, yang kedua, tsaniyan dalam poin yang kedua. Salatan, dengan permohonan rahmat, tastaghriku, yang menghabiskan ma'a sayyidil basar, beserta tuannya manusia. Yang dimaksud beserta baginda Nabi Muhammad SAW, sairal mursalina, pada semua para utusan yang diutus oleh Allah. Setelah saya memuja dan memuji kepada Allah, kemudian yang kedua kalinya adalah saya panjatkan rahmat dan salam kepada para utusannya Allah. Itu termasuk yang kedua yang saya lakukan. Rahmat dan salam yang bisa menghabiskan, bisa merata, begitu, bisa merata bersama Nabi Muhammad SAW. Merata kepada siapa? Kepada seluruh para utusannya Allah. Jadi rahmat dan salam yang saya panjatkan ini, ya tahu, merata bersamaan dengan rahmat yang tertuangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga merata kepada para utusannya Allah. Begitu. Paham? Wa astakhiruhu ta'ala thalithan fima imba'atha lahu azmi min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddin. Wa astakhiruhu, dan saya beristikharah, meminta kebaikan, meminta pilihan yang baik, kepada Allah Ta'ala Maha
tinggi Allah. Beristikharah itu kan memilih, meminta pilihan yang terbaik. Saya meminta pilihan yang terbaik kepada Allah fima imba'atha, pada sesuatu imba'atha yang bergerak, lahu pada sesuatu tadi. Apa yang bergerak pada sesuatu tadi? Azmi, tujuanku, maksudku, kehendakku, keinginanku, maksudku. Azmi, tujuanku, min tahriri kitabin, untuk mengarang kitab, fi ihya'i ulumiddini, dalam membangkitkan ilmu-ilmu agama. Kemudian yang ketiga, setelah saya membaca hamdalah, memuji kepada Allah, bersolawat, kemudian yang kedua bersolawat kepada utusannya Allah, kemudian yang ketiga saya beristikharah, meminta pilihan yang baik atas tujuan yang bergolak, yang bergerak pada diriku, atas tujuanku yang bergerak menuju sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Tujuan yang bergerak agar saya ini mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, berarti keinginan itu diistikharah, keinginan muncul, bergolak, ada semacam pendorong yang bergerak pada diri beliau agar meredaksikan kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya beristikharah kepada Allah, meminta petunjuk, meminta pilihan yang baik kepada Allah. Itu poin yang ketiga. Wa antadibu, dan saya bersegera, liqat ita'ajubika, untuk memutus ketakjuban kamu. Rabi'an, poin yang keempat, ayyuhal adilu, wahai orang yang mencela, al-mutaghali, yang berlebihan, fil adli, dalam pencelaannya, mim baini sumratil jahidina, di antara sekumpulan orang-orang yang mungkir, orang-orang yang ingkar. Al-musrifu, yang melewati batas, fit taqri'i, dalam mencela, menghina, wal ingkari, dan mengingkari, mim baini tabaqatil munkirina, dari sekian sekumpulannya orang-orang yang ingkar. Al-ghafilina, yang mereka semuanya lalai. Kemudian poin yang keempat, aku segera memutus ketakjuban kamu. Ketakjuban kamu ini merasa takjub, merasa wow. Wahai orang yang menghina, yang sudah melewati batas dalam penghinaannya, dari sekian orang-orang yang jahidin, orang-orang yang mungkar, orang-orang yang mungkir, yang sudah melewati batas dalam urusan penghinaannya dan pengingkarannya, dari sekian orang-orang yang mungkir tadi. Mereka termasuk orang-orang yang lalai. Selain mereka ingkar, mereka juga orang-orang yang lalai. Falaqad halla an lisani uqdatus sumti. Katanya Imam Al-Ghazali, falaqad halla, niscaya sungguh telah lepas, an lisani, dari lidahku, uqdatus sumti, ikatannya diam. Diam yang mengikatku, atau ikatan diamku itu sudah lepas dari lidahku. Berarti ini dituntut agar Imam Ghazali sudah mulai ngomong, berbicara, karena ikatan bisunya, ikatan diamnya sudah terurai, sudah lepas. Wa tawwaqani, dan mengalungi li kepadaku, uhdatal kalami, pada ikatannya berbicara. Yaitu ikatan berbicara. Paham? Lingkaran berbicara, ikatannya pembicaraan ini telah mengalungiku. Wakiladatan nutki, dan pada
uhdatal kalami pada ikatannya pembicaraan, wa qiladatan nutqi dan pada kalungnya pembicaraan. Mengalungkan kepadaku pada apa yang mengalungkan kepadaku? Pada ikatannya pembicaraan dan kalungnya berbicara. Apa yang sudah mengalungiku itu tadi? Mengalungiku agar saya ngomong ini apa? Ma anta musabirun alaihi, apa sesuatu anta yang adapun kamu musabirun menetap alaihi pada sesuatu itu. Apa yang kamu tetapi, apa yang kamu pijaki ini telah mengalungiku, mengalungkan pada ikatannya berbicara dan kalungnya berbicara. Lek bahasa simpelnya, yang kamu lakukan ini menjadikan saya berani berbicara, mengharuskan saya berbicara. Apa yang dimaksud sesuatu yang kamu pijaki, sesuatu yang engkau menetap kepadanya? Minal umyi, berupa kebutaan. Kebutaanmu itu anjaliyatil haqqi, dari terangnya kebenaran, ma'al lijaji, serta terus menerus fi nusratil batili, dalam membantu kebatilan, wa tahsinil jahli, dan mempercantik kebodohan. Yang kamu jadikan pijakan, yaitu berupa kebutaanmu tentang terangnya kebenaran, serta terus menerusnya kamu dalam membantu menolong kebatilan dan mempercantik kebodohan. Itulah yang mengalungiku agar saya ini berbicara. Seperti itu. Apakah itu saja, kebutaan saja? Tidak. Wa tasyghibi, dan provokasi, memprovokasi, alaman kepada orang, athara, yang menyenangi, an-nuzu'a, agar menjauhkan qalilan sedikit, an marasimil khalqi, dari petanda-petandanya makhluk. Dari petanda pekerjaannya makhluk. Yang dimaksud ini tanda-tandanya ulama su. Wa mala, dan ia cenderung mailan dengan kecenderungan yasiran yang sedikit, an mulazamatir rasmi, dari menetap kepada petanda, ilal amali, dia sudah mulai bergeser untuk melaksanakan, untuk mengamalkan, bimuqtadal ilmi, sesuai tuntutannya ilmu, tom'an, karena keinginan, fi nailima, untuk mendapatkan sesuatu, ta'abbadahu Allah ta'ala bihi, yang mewajibkan hu, padanya. Pada siapa? Ya pada orang tadi. Allah Ta'ala bihi, dengan sesuatu tadi. Apa isi sesuatu tadi? Min tazkiyatin nafsi, berupa mensucikan diri, membersihkan diri, wa islahil qalbi, dan membenahi hati. Sesuatu yang kamu pijak, sesuatu yang kamu menetap ke sana, yang berupa kebutaan kamu terkait dengan terangnya kebenaran. Di samping kamu juga terus-menerusan membantu kebatilan dan memprovokasimu. Memprovokasi itu berarti semacam model memfitnah. Ala man atharon nuzu, kepada orang yang ia sudah mulai senang untuk menjauh. Qalilan, sedikit menjauh, sudah agak menjauh, an marasimil khalqi, dari tanda-tandanya pekerjaannya ulama su. Orang itu sudah mulai tobat, ternyata kamu provokasi. Orang sudah tidak mau, dia sudah mulai bergeser, berkurang dari kategori dia sebagai
makhluk yang hanya luarnya saja dia sudah mulai membaik, kamu malah memprovokasinya. Ya toh? Wa mala mailan yasiran, dan ia sudah mulai sedikit condong, sudah mulai bergeser sedikit an mulazamatir rasmi, dari asalnya yang hanya menetap kepada tanda, ilal amali, untuk mengamalkan. Dari yang awalnya hanya pandangannya saja, kelihatannya saja ulama tapi tidak pernah mengamalkan, dia sudah mulai bergeser. Yang asalnya dia cuma zahirnya saja dia ulama, dia sudah mulai mengamalkan ilmu tadi, ternyata kamu provokasi. Nah, kan seperti itu. Orang itu yang asalnya dia cuma hanya tandanya saja sebagai ulama, dia sudah mulai tidak suka. Dia sudah mulai bergeser untuk menjadi ulama yang hakiki, yaitu mengamalkan ilmu tadi. Tom'an, karena dia memang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Mendapatkan apa itu yang ia inginkan itu? Seperti mulai sudah membersihkan diri, membenahi hatinya, watadarukan, dan menyusuli. Menyusul itu seakan-akan mengganti, menambal, li ba'di ma farata, pada sebagian apa yang ia sudah teledor, min idha'atil umri, berupa penyia-nyiaan umur, yaksan, putus asa, min tamami talaki, dari kesempurnaannya menyusul, wal jabriwan, dan nembel, wan hiyazan, dan berkumpul, an ghimari, ya? Ghimarati apa? An ghimari man qala fihim sahibus syar'i salawatullahi alaihi wasalamu, wan hiyazan, dan berkumpul, an ghimari man, dari sekumpulannya orang, qala, yang berkata, fihim, tentang ghimari man tadi, fihim, tentang man tadi, atau ghimari man tadi, sahibus syar'i, siapa pemiliknya syara', salawatullahi alaihi wasalamuhu, yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mulai bergeser dari makom marosim, dari makom tandanya saja, dia sudah mulai bergeser untuk betul-betul mengamalkan sesuai ilmunya, ya tak? Karena dia ingin mendapatkan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah berupa membersihkan diri, membenahi hati, dan dia juga pengen menyusul, menambal pada sebagian keteledoran yang sudah ia lakukan berupa penyia-nyiaan hak umur, putus asa dari sempurnanya menambal, menyusul, mengganti, dan berkumpul, ya tahu? Berkumpul atau cenderung kepada sekumpulannya orang yang mereka itu dikatakan oleh Rasulullah, yang Rasulullah berkata tentang orang itu, tentang kumpulannya orang itu, dengan sabdanya beliau, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allah subhanahu bi'ilmi. Asyaddun nasi, adapun paling dahsyatnya manusia, adaban, siksaannya, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, alimun, adalah orang alim, lam yanfa'uhu, yang tidak menjadikan bermanfaat, hu, kepadanya, Allah subhanahu, maha suci Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya, alim. Yang mana Rasulullah itu salawatullah alaihi wasallam berkata terkait dengan orang-orang tadi. Berarti orang-orang itu bagaimana? Katanya Rasulullah, paling dahsyatnya manusia itu adalah, paling dahsyatnya siksaannya manusia itu adalah orang alim. Siksa kapan itu? Nanti di hari kiamat. Orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak dijadikan bermanfaat oleh Allah.
Berat kamu jadi alim itu tapi tidak bermanfaat. Paham ya? Wala amri, demi hidupku, demi umurku. Innahu la sababa, bahwasannya tidak ada sebab, li israrika, atas terus menerusmu, alat takabburi, untuk sombong, illa da', kecuali penyakit, alladzi amma al-jammal ghafira, yang merata, al-jamma pada kumpulan, al-ghafira yang besar, yang banyak, bal syamila, bahkan merata, al-jamahira, pada beberapa jumhur, jumlah yang besar, ya toh, minal kusuri, berupa keteledoran, an mulahadati, keteledoran, keterlambatan, keterbatasan, an mulahadati dzirwati hadzal amri, untuk memperhatikan puncaknya urusan ini. Illa da'a, kecuali penyakit, alladzi amma, yang sudah merata, al-jamma pada sekumpulan, al-ghafira yang besar, bersyamila bahkan mencakup, merata, al-jamahir pada jumhur, kelompok besar. Penyakit itu yang dimaksud apa? Minal kusuri, berupa keterlambatan, keterbatasan, al-mulahadati dzirwati hadzal amri, untuk memperhatikan puncak perkara ini, wal jahli, dan kebodohan, di annal amro, bahwasannya perkara ini, itun adalah perkara agung, wal khadba, dan perkara agung ini, jiddun adalah sesuatu yang serius, wal akhirata, dan akhirat ini, mukbilatun, sesuatu yang akan datang, wa dunya, dan dunia, mudbiratun, adalah sesuatu yang akan membelakangi, wal ajala, dan sesungguhnya ajal, qaribun, adalah sesuatu yang dekat, was safara, dan perjalanan, ba'idun, adalah jauh, wazada, dan bekal, khafifun, adalah sedikit, wal khatara, dan kekhawatiran, azimun, adalah sesuatu yang besar, agung, wat tariqa, dan jalan saddun, adalah buntu, wa ma siwal khalisi liwajhillahi minal ilmi, dan sesuatu yang selain hal yang tulus, liwajhillahi, karena semata-mata karena Allah, minal ilmi, dari minal ilmi, berupa ilmu, wal amali, dan mengamalkan ilmu, indan naqidil basiri, menurut tukang kritik, al-basiri, yang tajam pandangannya, yang mengetahui, yang pakar, raddun, adalah tertinggal. Wasuluka tariqil akhirati, dan jalan, meniti jalannya akhirat, ma'a kathratil ghawaili, beserta banyaknya kerusakan, min ghairi dalilin, tanpa ada dalil, wala rafiqin, dan tanpa ada partner, tanpa ada rafiq, mut'ibun, adalah sesuatu yang memayahkan, wa mukidun, dan memayahkan. Demi umurku, katanya Imam Al-Ghazali, demi kehidupanku, bahwasannya tidak ada penyebab atas terus menerusmu
untuk sombong. Israr ini terus berbuat, terus-terusan melaksanakan sesuatu, itu namanya israr. Israr pada apa? Berkelanjutan terus sombong. Ini penyebabnya tidak lain adalah penyakit, yang penyakit ini sudah merata kepada jumlah besar, bahkan dia juga mencakup pada para jumhur, pada kelompok-kelompok besar. Penyakit itu apa yang dimaksud? Yaitu keterlambatan, keterbatasan untuk memperhatikan puncak urusan ini. Kemudian penyakit itu selain terbatas untuk memperhatikan urusan ini, penyakit itu juga bodoh. Bodoh dengan apa? Bodoh atau tidak tahu bahwasannya hal ini, urusan ini adalah urusan yang agung, urusan yang besar. Dan perkara agung ini adalah sesuatu yang serius. Yes. Dan sesungguhnya akhirat itu, ya tak? Akhirat itu akan datang. Itu tidak tahu. Karena yang dipikirannya hanya urusan dunia. Dia tidak sadar, masih bodoh kalau urusan ini adalah sesuatu yang penting, dan sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang serius. Akhirat itu akan datang. Dia tidak tahu kalau nanti kehidupan setelah dunia ini ada akhirat, tidak tahu. Makanya dia tetap sombong. Dia juga tidak tahu kalau dunia itu juga akan ditinggalkan. Dia juga tidak tahu kalau ajal itu sedekat sekali. Dia tidak tahu kalau perjalanan ini masih jauh. Setelah dunia habis itu ada kuburan. Setelah kuburan ada lagi namanya akhirat. Sementara dia juga tidak tahu kalau bekalnya dia sedikit. Dia juga tidak tahu kalau kritisnya, kekhawatirannya itu adalah sesuatu yang besar. Dia juga tidak tahu kalau jalannya sedang buntu. Dia juga tidak tahu kalau selain sesuatu yang ikhlas semata-mata karena Allah, sesuatu itu ternyata tidak ikhlas karena Allah. Selain sesuatu yang tulus karena Allah, baik itu ilmu, beramal, mengamalkan ilmu menurut orang yang mengkritik, orang yang memperhatikan, dan dia pakar, ya toh? Maka sesuatu itu katanya orang yang mengkritik, orang yang memperhatikan dengan tajam, dengan pandangan yang pakar, sesuatu yang itu semata-mata bukan karena Allah, sesuatu itu akan ditinggal, ditolak. Dia juga tidak tahu kalau jalan meniti jalan akhirat beserta banyaknya kerusakan ini tanpa adanya dalil, tanpa adanya petunjuk, dan tanpa adanya partner, tanpa adanya teman, ya tahu, mut'ibun, sesuatu yang memayahkan, wa mukidun, melelahkan, memayahkan. Berarti kalau mau meniti jalan akhirat itu butuh dalil, butuh petunjuk, butuh partner. Siapa itu? Ulama akhirat. Fa'adillatut tariqi, adapun dalil-dalilnya jalan menuju akhirat. Humul ulama'u, mereka adalah para alim. Alladzina hum warasatul anbiya, yang mereka adalah para pewarisnya para nabi. Wa qad syaghara, sungguh telah sepi, minhum dari al ulama tadi, az-zamanu masa, walam yabqa, tidak ada yang tersisa di masa itu, illal mutarassimuna, kecuali ulama dunia. Ulama yang dia hanya gambarnya saja ulama, tapi hakikatnya dia bukan ulama. Wa qad istahwadha, sungguh telah menguasai, ala aktsarihim, pada mayoritas mereka, asyaitanu, syaitan, wastaghwahum, dan menyesatkan hum, kepada mereka,
at-tughyanu tughyan, sifat jahat. Wa asbaha menjadi kullu wahidin, setiap satu dari mereka, bi'ajilin dengan perkara yang cepat, yang instan. Ya tak? Haddahu bagiannya kullu wahid masyrufan, sesuatu yang disenangi. Fasara, sehingga jadi siapa kullu wahid, yara melihat siapa kullu wahid al-ma'rufa pada perkara yang baik, melihat bagaimana mungkaron sebagai perkara mungkar, wal mungkar dan perkara mungkar ma'rufan sebagai perkara yang baik, hatta dhalla hingga tetap alamuddini tandanya agama, mundarisan sirna, wa manarul huda dan tanda-tandanya petunjuk, fi aqtaril ardi pada penjuru bumi ini, muntamisan itu terhapus. Katanya Imam Al-Ghazali, jalan untuk menuju jalannya akhirat itu, dalilnya menuju jalan akhirat, dalil meniti pada jalan akhirat itu apa dalilnya, Sofi? Dalilnya adalah ulama. Ulama yang bagaimana? Yang mereka adalah para pewaris Nabi. Katanya Imam Al-Ghazali, zaman ini sudah sepi dari ulama itu. Tidak ada yang tersisa. Ini zaman di masa Imam Al-Ghazali, Mursyid. Tahun 500 kata Imam Al-Ghazali, ulama yang betul-betul ulama itu lam yabqa illal mutarassimun. Tidak ada yang tersisa dari ulama kecuali yang cuma dia itu tampilannya ulama, gambarnya itu ulama, tapi realitanya bukan ulama. Wes. Kemudian mayoritas mereka itu sudah dikuasai oleh syaitan, disesatkan oleh at-tughyan. Allah, menakutkan kan? Setiap satu dari mereka itu justru itu, ya toh, asbah kullu wahidin bi'ajilin haddahu masghufa. Dia itu masing-masing mereka lebih suka pada bagian yang instan, yang cash. Kalau akhirat kan tidak cash fee. Berapa? 5 juta. Siap, fatwanya boleh. Berapa? Oh, 5 juta belum boleh. Berapa? Alphard 5. Oh ya, hukumnya boleh asalkan caranya begini ya. Karena instan, langsung dapat 5 Alphard. Begitu. Makanya bagaimana efeknya? Fasara yara al-ma'rufa mangkuran. Akhirnya dia melihat sesuatu yang baik itu adalah mungkar, sementara yang mungkar dinilainya sebagai kebaikan. Sehingga apa? Tandanya agama ini kemudian sirna, hancur. Tandanya petunjuk di muka bumi ini juga terhapus. Walaqad khayyalu, niscaya mereka sudah mengasumsikan negatif ilal khalqi, kepada makhluk, alla ilma illa fatwa hukumatin, bahwasannya tidak ada ilmu, ya tak? Illa fatwa hukumatin, kecuali fatwanya pemerintah. Tasta'inu bihi, yang menggunakan, menjadikan pertolongan. Tasta'inu minta tolong, artinya digunakan. Bi dengan fatwa tadi. Siapa yang menggunakan fatwa tadi? Al-qudatu, para qadhi, para hakim, ala faslil khitam, untuk memutus perdebatan, inda tahawusit tagham, ketika terjadi pertarungan debat antara orang-orang yang hina. Seperti itu. Jadi mereka itu menggambarkan, ulama-ulama mutarassimun itu memberikan gambaran negatif kepada makhluk.
alla ilma illa fatwa hukumatin. Tidak ada ilmu itu. Ilmu itu ya kecuali fatwanya pemerintah menggunakan pasal-pasal begini sehingga ada undang-undang itu ilmu. Yang ilmu tadi digunakan oleh para hakim untuk memutuskan suatu perkara, suatu perdebatan antara orang-orang yang hina itu. Allah. Au jadalun yatadarra'u bihi talibul mubahati illa au jadalun yatadarra'u bihi talibul mubahati ila al-ghalabati wal ifhami. Atau tidak ada ilmu kecuali perdebatan yang digunakan oleh para pencari mubahat. Pencari mubahat ini apa? Pencari kebanggaan untuk mengalahkan, menjatuhkan. Ya toh? Atau perdebatan yaitu ilmu. Perdebatan itu ilmu. Tidak ada ilmu kecuali ya perdebatan yang digunakan oleh para pencari kemewahan, kebanggaan, mubahat. Untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk menjatuhkan, untuk memenangkan. Yaitu ilmu. Au saj'un muzakhrafun, atau sajak-sajak bahasa muzakhrafun yang dihias, yatawassalu bihil wa'idhu, yang digunakan oleh al-wa'id, oleh orang yang memberikan nasihat, oleh da'i, oleh muballigh, ila istidrajil awam. Ya toh? Ila istidrajil awam, untuk membujuk, menipu orang-orang awam, idh la yarau, karena mereka itu tidak melihat. Ya Allah, luar biasa ini. Ila istidrajil awami, untuk menipu, membujuk, menipu daya orang-orang awam. Idh lam yarau ma siwa hadhihi thalatha, karena mereka tidak melihat sesuatu selain pada hal ini masidatan lil harami, sebagai buruan atau jebakan pada perkara haram, wa syabakatan lil hutami, dan tidak melihat ya toh pada selain ini. Idlam yarau, karena mereka tidak melihat ma pada sesuatu siwa hadis salasa, selain tiga ini, masidatan sebagai jebakan lil harami pada perkara haram, wa syabakatan dan jala lil hutami pada harta dunia. Jadi yang mereka lihat hanya 3 poin ini, karena ini adalah alat untuk menjebak keharaman tadi, alat untuk memburu keharaman dan untuk menjala harta dunia. Akhirnya mereka itu memberikan asumsi negatif. Ilmu itu apa? Yaitu fatwa hukumah, fatwanya pemerintah, itu ilmu. Kemudian atau ilmu itu bisa kamu maknai juga perdebatan yang mereka pakai itu, atau sajak yang mereka gunakan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, padahal tujuannya adalah menipu, memberikan tipu daya kepada orang awam. Kita merasakan kadang hari-hari ini. Ya, ini yang sudah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di masalah. Luar biasa Imam Al-Ghazali ini. Paham ya? Jadi untuk membaca kitab Ihya ini, kalian harus menggunakan hati, pikiran, melihat fenomena, bisa masuk. Kalau cuma kamu hanya memaknai saja, ya tidak nyambung. Fa amma ilmu tariqil akhirati wallahu a'lam bis-shawab.